Artinya dua pelatih ini dalam posisi yang deg-degan kalau sampai kemudian tidak mampu meraih kemenangan di partai ketiga. Itu kan yang harusnya dikasih edukasi buat pelatih-pelatih lokal nih. Kalau mau jadi pelatih manajer itu kan. Pelatih-pelatih dari Amerika Latin ada Cugura di Bali United, ini juga potensial bisa diganti. Mau juara, mau pelatih siapa aja nggak penting. Artinya di saat itu sebetulnya pelatih. Selamat untuk Coco Mio Channel, semoga terus menjadi wahana untuk membahas sepak bola, musik, dan politik. Bravo Coco Mio Channel. Saya Erwiantoro masih setia ditemani oleh Akmal Malhari di Cafe Gilbol. Di masa Liga 1 ini lagi hangat-hangatnya, tapi sepertinya ini ada yang deg-degan nih. Biasa kan di Indonesia ini ada banyak faktor yang mempengaruhi ketika anggaran setiap klub itu tipis-tipis banget. Salah satu yang harus dikorbankan adalah pelatih atau pemain asing. Nah, sekarang ini yang deg-degan nih kelihatannya pelatih-pelatih yang sekarang menjadi arsitek 18 klub Liga 1. Menurut Akmal nih, yang sekarang deg-degan siapa sih? Ya, ini kursi panas ya pelatih. Kalau saya coba ilustrasi ke belakang, musim lalu gitu, betapa panasnya kursi pelatih di Liga 1. Musim lalu dari 18 tim, hanya ada 5 pelatih yang bertahan sampai akhir. Artinya 13 pelatih diganti. Bahkan ada yang satu klub bisa melakukan 3 kali pergantian pelatih dan degradasi pada akhirnya gitu kan. Musim lalu misalnya yang bertahan Teko Cugura, pelatih Bali United, Robert Rene Albert di Persib, kemudian Aji Santoso di Persebaya, Paul Munster di Bayangkara, dan Widodo Cahyoputra di Persita. Selebihnya diganti. Gitu. Artinya betapa panasnya kursi pelatih di Liga Indonesia. Kenapa menjadi panas? Ini yang menarik. Di Indonesia, manajer itu lebih berperan dibandingkan pelatih. Jadi manajer ini beli pemain dan sebagainya, pelatih baru didatangkan. Itu yang terjadi di sepak bola kita. Beda misalnya kalau kita lihat di Eropa, pelatih datang, kemudian pelatih lah yang mencari pemain sesuai dengan strategi dan skenario-nya. Di Indonesia, siapa yang cuci gudang juga ya? Iya, siap-siap cuci gudang. Di Indonesia, pelatih ya udah disiapin menunya, tinggal dia suruh masak nasi goreng. Kalau menunya nggak bagus, ya nasi gorengnya pahit. Akhirnya supporter marah, langsung demo dan minta pelatih diganti. Pilihannya cuma memang pelatih diganti, nggak mungkin manajer diganti atau cabai nggak ada, garam nggak ada kan, suruh masak nasi goreng kan? Iya, gitu. Tukang nasi gorengnya atau kokinya diganti, ya itu pelatih. Dan ini yang terjadi di sepak bola kita saat ini. Baru 2 pekan sudah ramai gonjang-ganjing. Ada yang katanya kalau sampai besok pekan ketiga tidak mampu menang, maka bisa diganti. Salah satunya Jackson F. Tiago di Persis Solo gitu kan. 2 kali main, 2 kali Persis Solo tidak mampu meraih kemenangan. Itu kan kalah 2-3 dari Dewa United dan terakhir 1-2 dari Persija Jakarta. Besok kebetulan akan menghadapi Persikabo yang di luar dugaan. Persikabo di bawah Jajang Nurjaman ini tampil luar biasa, 2 kali menang di 2 partai pertama. Menang ketika main di kandang lawan Persebaya, dan kemarin menang ketika tandang ke markas Dewa United. Nah, pelatih kedua yang berada di kursi panas ini pelatih Persik, Javier Roca. Gitu kan, karena 2 kali Persik main, 2 kali tidak mampu meraih kemenangan. Satu mereka kalah di partai pertama. Kemudian yang kedua kemarin ketika main di kandang itu mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 berhadapan dengan Bayangkara FC. Besok tandang berhadapan dengan Madura United yang lagi on fire. Madura United 2 pertandingan 2 kali menang dengan 11 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Menang 8-0 lawan Barito. Kemarin menang 3-1 lawan Persib Bandung di kandang Persib. Artinya 2 pelatih ini dalam posisi yang deg-degan kalau sampai kemudian tidak mampu meraih kemenangan di partai ketiga. Dan yang menarik juga di bola kita di Liga 1 musim ini, kalau dibagi komposisi itu jumlah pelatih ada 18 klub. Dan ada 3 negara pengekspor pelatih. Yang pertama Indonesia tentunya, kedua Eropa, ketiga Amerika Latin. 6 pelatih lokal. Kita ada Widodo
Nil Maizar, kemudian Aji Santoso, Jajang. Rahmat Darmawan, dan Jajang Nurjaman, serta Seto Nurdiantoro kan. Nah ini pelatih-pelatih yang 6 pelatih ini yang potensial, yang kalau kita lihat permainan, Jajang menjadi pelatih lokal yang paling apik penampilannya sejauh ini karena mampu membawa timnya 2 kali menang. Kemudian ada pelatih dari Eropa, Almeida di Arema, kemudian Antonik Dejan di Barito, kemudian Milomir Selsija yang saat ini mengenangani Borneo FC, ada juga Robert Rene Albert di Persib yang juga ketar-ketir nih karena 2 kali main Persib hanya mampu meraih 1 poin. Seri lawan Bayangkara dan kemarin kalah lawan lawan di kandang lawan Madura United. Artinya partai ketiga menjadi partai penentuan nasib Robert Rene Albert. Ada yang sudah sebut-sebut Paul Munster untuk menggantikan Robert Rene Albert, atau Gomez yang mantan pelatih Persib juga disebut-sebut digadang-gadang lebih layak menggantikan Robert Rene Albert. Thomas Doll tentunya ya, pemain latih yang punya nama di Persija Jakarta. Kemudian Bernardo Tavares, ini pelatih PSM Makassar yang di luar dugaan tampil sangat luar biasa dengan pemain pas-pasan PSM Makassar. Bahkan PSM ini lolos ke semifinal Piala AFC di bawah Bernardo Tavares, baru datang di Indonesia sama dengan Thomas Doll, tapi sudah mampu membuat timnya tampil luar biasa dengan pemain ala kadarnya. Pelatih-pelatih dari Amerika Latin ada Cugura di Bali United, ini juga potensial bisa diganti setelah 2 musim mampu back to back mengantarkan Bali United. Ada Fabio Legundes, ini pelatih yang juga sangat luar biasa menangani tim. Kemudian ada Jafria Roca, kemudian Jackson F. Thiago yang ketar-ketir juga, Alfredo Vieira di Persita Tangerang, dan Sergio Alvarez yang saat ini Alexandre yang saat ini melatih PSIS Semarang. Yang luar biasa ya Fabio Legundes, pelatih Madura United, 2 kali menang, bahkan ada potensi meraih kemenangan ketiga akhir pekan nanti. Oke. Kalau menurut saya nih Mal, kalau tadi kan melihat hasil 2 pertandingan di musim ini, tapi ada sejarah nih, sejarah bahwa tadi yang dikatakan bahwa di Indonesia itu sebetulnya pelatih hebat itu nggak ada, pelatih yang super hebat juga nggak ada, tapi sebetulnya pelatih beruntung. Jadi saya melihatnya itu gini, pernah ngobrol sama Daniel Rukiton. Kita ngobrol, diskusi. Sebetulnya waktu sampean bawa Persik Kediri juara itu gara-gara sampean atau gara-gara manajemen, gitu kan? Mereka ketawa gitu, Daniel ketawa gitu kan. Ya 50-50 lah gitu kan. Mereka juga berjuang gitu ya. Tapi versi saya bilang di zaman itu semuanya tergantung sama CEO, pengelola, manajer waktu itu, atau manajer. Karena di saat 10-15 tahun yang lalu itu kompetisi dipengaruhi oleh banyak hal, terutama oleh manajerial. Mau juara, mau pelatih siapa aja nggak penting. Artinya di saat itu sebetulnya pelatih sebetulnya bisa hebat, bisa super hebat, atau tidak direken sama sekali. Nah itu kan peristiwa itu kan selalu terjadi. Nah di 5 tahun terakhir ini yang tadi dikatakan bahwa ada 13 pelatih yang dibolak-balik nih. Ada faktor yang menurut saya itu justru dari manajemen klub itu memang lagi ketar-ketir karena nggak ada income, nggak ada saving money, tidak ada uang yang disimpan untuk membayar bulanan mereka. Karena bayaran mereka kan luar biasa. Itu menurut Akmal gimana? Ya ini kan problem di bola kita saat ini adalah keuangan sejatinya menjadi menjadi fondasi atau kekuatan utama untuk langgeng tidaknya, konsisten tidaknya klub di lapangan gitu kan. Ditambah ya faktor-faktor non teknis. Ini kan sepak bola kita paling kuatnya faktor non teknis dibanding masalah teknis gitu. Jadi kalau tadi bilang nggak ada pelatih hebat, nggak ada pelatih super hebat,
yang ada pelatih beruntung gitu kan. Beruntung dia berada di tim yang finansialnya bagus, dan pelatihnya mau bekerja sama dengan manajemen plus kondisi internal timnya juga lagi bagus gitu kan. Karena kalau tidak dia bekerja sama dengan manajemen, biasanya dia dibuang dan nggak juara. Betul. Nah, itu yang terjadi. Sebagai contoh misalnya musim lalu Persija punya pelatih yang punya nama besar, asistennya asisten pelatih di Chelsea gitu kan, asisten dari pelatih Chelsea waktu itu yang kemudian karena tidak mampu memberikan hasil maksimal akibat pemain yang dimiliki tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan, akhirnya dipecat gitu kan. Nah, ini problem ini bisa jadi terjadi di Persija lagi misalnya kalau Thomas Doll tidak mampu menunjukkan performa terbaik, karena kita kan sepak bola resultan nih, sepak bola yang mengedepankan hasil, mau nama besar siapakah, bahkan kalau Pep Guardiola sama misalnya Jose Mourinho ngelatih di klub Indonesia, bisa jadi 2-3 pertandingan juga akan dipecat juga kalau tidak mampu menunjukkan hasil maksimal gitu. Thomas Doll ini walaupun dia pernah bermain di tim nasional Jerman, saya melihatnya itu gini, yang saya baca nih selalu ngeluh. Terakhir waktu melawan Persis Solo, semua berita di medsos itu Thomas Doll bilang bahwa Persija di babak kedua nggak main, gitu loh. Padahal dengan kualitas materi pemain seharusnya di depan publiknya sendiri seharusnya mudah dong dia berakabrik. Betul sekali. Ternyata Persis Solo justru nyaris menyamakan kedudukan gitu. Ya, ini kan problem bola kita di mana standarnya berbeda-beda gitu. Thomas Doll mungkin punya standar tinggi ketika dia melatih Dortmund, kan sama aja misalnya Sintayong punya standar tinggi karena melatih Korea, timnas Korea, sekarang melatih Indonesia. Nah, standar ini yang kemudian belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada di pemikiran pelatih. Thomas Doll berharap misalnya FO2 Max pemainnya berada di rata-rata 60 misalnya, tapi fakta di lapangan lemah. Kemudian taktik atau dasar-dasar sepak bolanya diharapkan semua pemain sudah punya dasar sepak bola yang benar, ternyata masih banyak yang tidak benar. Masalah makanan ternyata nutrisinya juga lemah. Nah, ini kan yang membuat dia harus beradaptasi juga dengan dengan sepak bola Indonesia gitu kan. Nah, problem ini juga dialami oleh pelatih-pelatih yang lainnya, cuma itu dia pelatihnya PSM Bernardo Tavares termasuk yang beruntung gitu, karena dia bekerja sebagai pelatih plus manajer. Jadi nggak ada yang usik-usik kerjanya, karena memang kenapa nggak diusik-usik, pemainnya ala kadarnya sebenarnya, tapi mampu kemudian beradaptasi dengan cepat sehingga hasil polesannya kelihatan. Sama juga dengan Fabio Lagundes, mampu kemudian menunjukkan performa luar biasa sehingga penampilan timnya menjadi sangat stabil. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Tapi yang lainnya, apalagi tim-tim Persis Solo baru pertama kali main di Liga 1, grogi dan sebagainya. Jackson yang tadi katakan pernah juara bersama Persebaya sebagai pelatih, sebagai pemain juga, kemudian pernah berjuara bersama Persipura, tapi ternyata tidak mampu berbuat banyak ketika menangani Persis Solo. Ini kan artinya ada ada problem yang dihadapi di sana, yang besar kemungkinan pilihan manajemen adalah memecat pelatihnya gitu kan, atau keinginan Jackson untuk membeli atau mencari pemain tidak diturutin oleh manajemen karena manajemen maunya sendiri gitu. Nah, itu kan yang menjadi problem sepak bola kita, sehingga kemudian kursi pelatih menjadi sangat panas sekali di Liga Indonesia, karena itu kepentingan manajemen dengan kepentingan pelatih kadang-kadang berbenturan dan tidak sama. Nah, ketika kepentingan tidak sama, yang paling gampang dikorbankan ya pelatihnya gitu. Ada nggak aturan baku katakan di sepak bola Indonesia lah, untuk modern lah, untuk napak dikit aja. Jadi di seluruh dunia itu kan manajer coach, ya kan gitu. Artinya nggak ada manajer lagi gitu. Artinya manajernya ya pelatih, pelatihnya ya pelatih, pelatih merangkap manajer. Artinya gini, manajer dituntut untuk tahu tentang administrasi. Betul. Itu kan yang harusnya dikasih edukasi buat pelatih-pelatih lokal nih. Kalau mau jadi pelatih manajer itu kan
harus dikasih ilmu tentang administrasi, cara ngitung sebetulnya anggaran tim ini seperti berapa, produksinya berapa, terus gaji pemain berapa, official berapa, itu semua kan di tangan mereka. Iya, termasuk dia jadi pelatih itu jadi talent scout untuk melihat pemain mana yang sesuai dengan skenarionya sehingga kemudian bisa direkrut oleh klub. Kan ini yang tidak terjadi di bola kita. Jadi pelatih sudah dikontrak, nunggu pemainnya pilihan manajemen. Kan itu yang terjadi itu kan. Nah, ini kan sangat fatal dalam dunia sepak bola modern, gitu kan. Manajer masih menjadi arogan di setiap klub di Liga 1, 2, 3. Sementara di seluruh dunia sudah manajer coach. Betul. Gitu loh. Nah, itu kira-kira kalau ini tidak terjadi nih, nasib pelatih Liga 1 ini sebetulnya hampir sama dengan tahun 2019 nih. Bisa-bisa separuh aja dibuang nih. Gitu. Iya, kalau kemudian bisa setidaknya separuh pelatih bertahan gitu. Artinya 9 pelatih bertahan. Ini akan catatan terbaik karena di 2 musim terakhir setidaknya hanya tersisa itu sekitar 5-6 pelatih saja tersisa dari awal musim sampai akhir musim. Selebihnya diganti karena kepentingan dari klub yang menginginkan timnya berprestasi dengan cara instan. Jadi kalau di sepak bola dunia itu pelatih adalah aktor utama di lapangan yang menentukan taktik strategi permainan. Di Indonesia pelatih hanya menjadi pelengkap penderita saja, plus kursinya sangat panas dan kapan saja pelatih di Indonesia bisa dipecat. Nasibnya tidak lebih baik dari pemain bahkan dari kitman di sebuah klub profesional Indonesia. Adios Cocomeo Channel.